Untuk para kompetitor dalam kompetisi debat mahasiswa Indonesia, terima kasih atas kehadiran dari para kompetitor ini, para debater ya. Selamat datang. Ini adalah kesekian kalinya kita bersua di dalam kompetisi debat ini. Seperti yang telah terseleksinya mosi-mosi yang telah ada, ini adalah mosi yang sekian kalinya yang para debater itu belum mengetahui mosi yang akan diberikan. Oleh karena itu, mosi yang saya sampaikan adalah tentang pembelajaran daring harus tetap diimplementasikan di masa normal atau di kondisi normal. Oleh karena ini, untuk afirmasi atau afirmatif pemerintah atau opening government dan juga sebagai opponent government, ada waktu untuk menggali, mengeksplorasi tentang sumber-sumber yang perlu dikaji. Ingat peraturannya bahwa setelah waktu selama 15 menit sudah selesai, segala piranti lunak ataupun keras itu tidak boleh berada dalam genggaman para debater. Oleh karena ini, waktu untuk mengeksplorasi diri saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dewan juri yang terhormat serta rekan tim oposisi pembuka yang sangat berbahagia. Terima kasih untuk waktunya yang diberikan kepada saya selaku tim pemerintah pembuka. Pada mosi kali ini kita akan membahas tentang pembelajaran daring yang akan tetap diimplementasikan pada saat kondisi normal. Pada mosi ini saya menangkap dua kata kunci. Yang pertama ada pembelajaran daring dan yang kedua adalah kondisi normal. Pembelajaran daring merupakan sebuah kegiatan pembelajaran yang dilakukan oleh lembaga pendidikan baik itu tingkat SD, SMP, SMA, dan perguruan tinggi yang dilakukan dengan cara daring atau online melalui video conference dan lain sebagainya. Sedangkan kondisi normal yakni sebuah kondisi di mana tidak ada lagi pandemi, tidak ada lagi berbagai batasan-batasan yang harus dilakukan oleh masyarakat. Itu namanya kondisi normal. Tidak ada lagi pandemi, tidak ada lagi protokol kesehatan secara ketat. Nah, saya selaku pemerintah pembuka sangat setuju dengan mosi di mana pembelajaran daring harus tetap diimplementasikan pada saat kondisi normal. Kita lihat saja sekarang ini bahwa digitalisasi di era modern ini sangat cepat. Tiap hari terus berkembang secara cepat teknologi dan ilmu pengetahuan. Jadi, ketika pembelajaran daring ini diimplementasikan, terutama di perguruan tinggi, maka memicu mahasiswa untuk bisa melek digital kembali. Artinya apa? Segala informasi yang ingin didapatkan bisa didapatkan melalui kegiatan daring. Itu yang pertama. Yang kedua, pembelajaran daring ini ada manfaatnya. Manfaatnya adalah pertama bagi dosen. Bagi dosen yang tidak bisa atau berhalangan hadir ke kelas, otomatis akan diuntungkan. Karena apa? Dengan melakukan pembelajaran daring, dosen tersebut tidak melalaikan tugas dan kewajibannya sebagai dosen untuk mengajar mahasiswanya. Beliau bisa menggunakan pembelajaran daring melalui video conference. Jadi dosen tersebut berada di tempat lain sedangkan mahasiswanya tetap berada di kelas. Itu keuntungannya. Yang ketiga, bagi mahasiswa, pembelajaran daring ini sangat efektif dan efisien. Mengapa? Karena terutama bagi mahasiswa yang kuliahnya sambil bekerja, dia bisa tetap berkuliah dan tetap bekerja dengan melakukan pembelajaran daring ini. Jadi pembelajaran daring ini secara keseluruhan sebenarnya Indonesia sudah siap dan sangat siap. Karena saya mendapatkan data dari Humas Dikti Kemendikbud pada tahun 2020 sebanyak 698 perguruan tinggi negeri dan swasta di Indonesia sebenarnya sudah melaksanakan kegiatan pembelajaran daring ini.
Itu artinya apa? Bisa ditarik kesimpulan bahwa Indonesia sangat siap jika pembelajaran daring ini tetap diimplementasikan pada saat kondisi normal atau kondisi pandemi ini sudah berakhir. Mungkin seperti itu. Kurang sampai. Baik, apakah ada hal-hal yang lain mungkin akan disampaikan karena waktu dari pihak pemerintah masih memakai 3 menit waktu yang ada, masih ada 4 menit lagi. Oke, saya ingin menambahkan sedikit bahwasannya beberapa keuntungan yang sudah saya sebutkan tadi sebenarnya sudah ada di pembelajaran daring yang ada di Indonesia. Indonesia ini sampai saat ini terus memacu diri, terus memicu untuk terus berkembang, terutama dalam kecanggihan teknologi. Makin hari makin canggih teknologi kita, tentu manusia-manusianya juga harus semakin semangat dan semakin bisa mengikuti perkembangan teknologi yang ada. Oleh karena itu, saya selaku pemerintah pembuka sangat setuju dengan adanya mosi bahwa pembelajaran daring ini harus diimplementasikan pada saat kondisi normal. Dewan Juri yang terhormat, sesuai data yang sudah saya sebutkan tadi, bahwasanya sudah banyak perguruan tinggi negeri serta perguruan tinggi swasta yang sudah melaksanakan pembelajaran secara daring. Itu artinya apa? Bahwa Indonesia sudah sangat siap, tidak ada yang perlu diragukan lagi. Dari sisi SDM sudah siap, dari sisi sarana prasarana mungkin masih perlu mempersiapkan diri, dan itu sudah buktinya sudah ada 698 PTN dan PTS sudah melaksanakan pembelajaran daring. Itu artinya apa? Bahwasanya Indonesia sudah siap dengan ketika pembelajaran daring ini harus diimplementasikan pada saat kondisi normal. Nah, yang kita tidak tahu adalah kapan kondisi normal ini kembali hadir. Nah, itu yang harus menjadi PR bagi kita semua, bukan hanya pemerintah dan seluruh masyarakat Indonesia. Jadi pandemi ini bukan hanya ada dampak negatifnya saja, tetapi juga ada dampak positif, di mana kecanggihan teknologi dengan perkembangan kecanggihan teknologi yang saat ini sedang terus berjalan, masyarakat juga terus untuk diminta atau secara dipaksa untuk mengikuti perkembangan teknologi tersebut. Jadi saya selaku pemerintah pembuka sangat setuju dengan adanya pembelajaran daring harus diimplementasikan pada saat kondisi normal. Terima kasih. Baik, pihak pemerintah, waktu yang telah diberikan itu masih terasa belum bisa mencapai 7 menit. Namun jika memang dari pihak pemerintah dirasa cukup, maka saya selaku juri akan memberikan kesempatan kepada pihak oposisi untuk menyampaikan hal-hal mungkin yang tersampaikan oleh pihak pemerintah. Ada hal yang harus diuraikan atau mungkin adakah pembatasan-pembatasan yang harus disampaikan, karena mungkin dari pihak oposisi menganggap tidak ada batasan yang disampaikan oleh pihak pemerintah. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dewan Juri yang terhormat dan rekan tim pemerintah pembuka pada perdebatan kali ini. Sebelum saya mulai berpidato, saya akan mulai pidato dalam waktu 3, 2, 1. Dewan Juri yang terhormat, pada kesempatan kali ini izinkan saya sebagai tim oposisi menyampaikan argumen yang telah saya akan paparkan dalam mosi perdebatan kali ini, yakni implementasi pembelajaran daring walaupun di kondisi normal. Sebelum saya lebih lanjut, saya mengambil 3 kata kunci. Kata kunci yang pertama adalah pembelajaran daring, kata kunci yang kedua adalah implementasi, dan kata kunci yang ketiga adalah kondisi normal. Yang pertama, pembelajaran daring. Pembelajaran daring adalah suatu pembelajaran dilakukan tanpa tatap muka. Dalam hal ini adalah bisa secara virtual, online, ataupun jarak jauh, mulai dari jenjang rendah maupun jenjang akhir. Kemudian implementasi adalah sebuah penerapan atau perilaku yang diterapkan dalam melakukan sesuatu hal. Yang terakhir adalah kondisi normal, di mana kondisi yang sudah tidak ada COVID-19, sudah tidak menerapkan protokol kesehatan, dan tidak ada prokes ataupun PSBB yang telah kita ketahui selama pandemi COVID-19 ini. Saya selaku tim oposisi tidak setuju apabila pembelajaran daring
tetap diimplementasikan walaupun di kondisi normal, karena beberapa kekurangan yang akan saya paparkan dari pembelajaran daring. Yang pertama adalah jaringan koneksi internet yang tidak semuanya itu stabil. Terkadang di tiap daerah walaupun menggunakan kartu seperti AM3, Simpati, dan Indosat yang kita kenal kartu tersebut itu jaringannya cepat, tetapi di daerah tertentu tidak semuanya cepat, apalagi seperti di daerah yang 3T yang kendala dengan jaringan internet. Ketika diadakan pembelajaran daring walaupun di kondisi normal, maka akan terkendala dan dapat menghambat efisien dari pembelajaran berlangsung. Yang kedua adalah tidak ada interaksi secara langsung antara guru dengan siswa, siswa dengan siswa, sehingga tidak menumbuhkan adanya rasa persaudaraan, kerjasama, kekompakan, dan sila ketiga Pancasila, yakni persatuan Indonesia. Kemudian yang ketiga adalah pemahaman siswa yang saat ini kita ketahui kemampuannya berbeda-beda, mulai dari afektif, kognitif, dan psikomotorik. Secara luring pun kita ketahui ada beberapa siswa yang sulit memahami, seperti halnya pelajaran matematika. Dijelaskan secara tatap muka, tidak semua bisa memahami. Apalagi diajarkan secara daring, yang kita ketahui pembelajaran atau kompetensi dasar yang disampaikan oleh guru kepada siswa itu tidak maksimal, tidak semuanya, sehingga tidak efektif. Kemudian yang keempat adalah pembelajaran secara daring memiliki beberapa dampak seperti mental health. Kita ketahui mental health ini merupakan sebuah kasus yang saat ini rawan, khususnya bagi siswa-siswi di Indonesia. Berdasarkan penelitian di Universitas Amerika Serikat, 43% pelajar di sana mengalami tingkat emosional yang tidak stabil atau tidak terkontrol karena stres atau depresi dari adanya pembelajaran daring. Kemudian berdasarkan universitas yang saya lupa universitasnya, namun jurusan psikologi mengadakan penelitian di mana 100% mahasiswa di Indonesia ini 50% merasa kurang tidur karena adanya pembelajaran daring, 50% sisanya merasa tidak fokus dan tidak maksimal hasil pembelajaran yang diterimanya. Dan 9%-nya bahkan ada yang ingin sampai punya pikiran untuk bunuh diri, saking depresinya dengan adanya pembelajaran daring. Maka dari itu saya bangga sebagai tim oposisi menolak dengan mosi bahwasanya pembelajaran daring diterapkan atau diimplementasikan di kondisi normal. Terima kasih. Baik, terima kasih tim oposisi pemerintah. Waktu masih ada, saya akan memberikan kesempatan yang sama kepada tim oposisi jika ingin ada hal yang perlu ditambahkan dari data-data yang ada. Saya sedikit menambahkan bahwasanya sedikit mengulas kembali tentang mental health. Kadang ada anak yang merasa introvert ketika dia melakukan pembelajaran daring, yang sebenarnya dia itu punya potensi atau kemampuan. Dia karena punya insecurity di dalam dirinya, alhasil dia tidak mau membuka akan potensi yang dia miliki. Selain itu, semakin banyaknya pembelajaran daring, semakin guru tidak bisa memantau perkembangan siswa. Apalagi sekarang ini banyak hoax yang tersebar, khususnya di pandemi COVID-19 saat ini. Maka siswa lebih sulit dalam menyaring mana berita yang asli, mana sumber jurnal atau pembelajaran yang dapat dijadikan sebagai acuan untuk pembelajarannya yang asli ataupun benar, karena tidak ada kontrol atau batasan dari guru ataupun dosen. Selain itu, seperti remaja atau siswa-siswi yang saya katakan tadi, yakni introvert atau insecure, terkadang ketika pembelajaran daring saat ini serba menggunakan video conference, sosial media seperti Instagram dan sebagainya, maka yang terjadi bukan untuk membuktikan potensi yang dia miliki, tetapi lebih kepada pansos atau panjat sosial. Maka lebih menghambat anak-anak yang berpotensi tapi dia malu karena merasa insecure dengan dunia online seperti itu. Terima kasih. Baik. Karena kesempatan yang saya berikan juga sama, maka saya stop bahwa apa yang telah disampaikan oleh tim oposisi telah memberikan cukup eksplorasi tentang apa yang telah tersampaikan oleh tim membuka pemerintah. Saya selaku Dewan Juri
mengucapkan terima kasih terhadap apa-apa yang telah tersampaikan oleh tim pembuka pemerintah ataupun tim oposisi pemerintah. Namun saya tidak bisa memutuskan siapa yang akan dijadikan pemenang dalam kompetisi ini. Saya akan harus berdiskusi dulu dengan tim juri yang lain. Nanti keputusannya akan saya sampaikan berikutnya. Saya ucapkan terima kasih banyak dan mengucapkan salut kepada para debitur handal ini. Mudah-mudahan berikutnya kita bersua kembali. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.